saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Bagaimana dengan rangkaian ibadah yang sudah dilalui dari hari Kamis Putih, Jumat Agung sampai hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan masih mengalir bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sambil bertepuk tangan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Pujian ini sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang di sorga. Kita telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus kemarin malam, kemarin sore di Jumat Agung, di mana Tuhan kita telah mati di kayu salib. Dan dengan darahnya kita sudah memiliki hidup yang baru, di mana kita meninggalkan hidup kita yang lama dan menjadikan Tuhan sebagai inti di dalam kehidupan kita. Seperti yang kau ingin Tuhan, lakukanlah rancanganmu kepada rancanganku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati Tuhan, ku tinggalkan hidupku yang lama. Kau rapi aku, Kau sertai aku, Kau menjagaku. Kita nyanyikan dengan setengah suara. Saya mau saudara-saudara saja yang menyanyikannya.
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Hidupku adalah milik-Mu. Jadilah rencana-Mu di dalam hidupku. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir di tempat ini. Bapa hadir di tempat ini, di tengah-tengah kita, menggenggam tangan kita, memeluk kita masing-masing. Sehingga kita dapat tenang berada di tengah-tengahnya. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, sekecil apapun Tuhan, sekecil apapun masalah kami Tuhan, Kau mendengarnya. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Silakan saudara-saudara sekalian untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam liturgi Sabtu Sunyi atau Sabtu Pengharapan, ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan dalam liturgi kebaktian kita pada sore malam hari ini. Nanti setelah selesai kita menyerahkan persembahan atau kolekte, ada panduan untuk kita dalam doa syafaat. Nanti ada dipandu untuk masuk beberapa orang, dipandu oleh panitia dengan narasi dari pendeta kita, Pendeta Julia Tarigan. Nanti akan kita maju ke kamar atau di ruang konsistori dan ruang KKR. Nah, setelah itu nanti akan kembali dari sini menuju ke tempat duduk. Setelah itu selesai semua, nanti baru kita masuk ke dalam doa persembahan dan seterusnya seperti ibadah biasa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk penghantar ibadah kita pada sore malam hari ini. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki Sabtu Pengharapan, di mana kita merenungkan arti kasih Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. Kematian merupakan hal yang menakutkan bagi manusia, bahkan untuk membahas ataupun melihat tanda-tanda kematian pun menambah ketakutan manusia. Sehingga kita sangat berduka jika orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita. Peristiwa kematian Yesus turun ke dalam kerajaan maut dan mengalahkan kuasa kematian, sehingga kematian tidak mampu memisahkan kita dengan kasih setia Tuhan. Sampai ke dalam kerajaan maut pun Dia memperjuangkan dan menyelamatkan kita. Kematiannya membawa keselamatan dan pengampunan bagi orang yang hidup dan telah mati di dalam Kristus. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, supaya Ia memenuhi kita dengan pemahaman dan pengharapan yang baru. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan melantunkan lagu pujian, bernyanyi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. yang mempunyai kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengalahkan kematian, dan di dalam nama Roh Kudus yang membaharui pemahaman kita tentang kehidupan dan kematian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus
dan dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya beserta kita sekalian. Amin. 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 Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Invokasio Mazmur 71 ayat 5. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
akan kematian. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Di sana juga ia menunjukkan bahwa kematian tak mampu mengalahkan kekuasaannya. Kematian Yesus menyatakan bahwa kuasa maut tidak mampu memisahkan manusia dengan Tuhan. Sungguh Tuhan tidak menghendaki kita mati karena dosa, demi kita anak-anak yang Ia kasihi. Apalagikah yang menakutkan akan kematian? Dalam saat teduh ini, mari kita ungkapkan ketakutan kita di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan saat teduh dimulai. Begitu banyak manusia yang berduka dan khawatir ketika orang yang ia kasihi menghadap Tuhan. Ada yang berpikir bahwa orang yang sudah mati merasakan kepedihan dan kesepian. Kita lupa bahwa Tuhan yang menemani mereka. Tidak ada tempat yang mampu memisahkan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam saat teduh ini, mari kita serahkan ketakutan kita akan kematian kepada Tuhan. Mari kita serahkan duka dan kekhawatiran kita kepada Tuhan akan orang-orang yang kita kasihi yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita masuki saat teduh. Jika kita menyelami jauh ke dalam relung hati kita, sejujurnya ada ketakutan menghadapi kematian. Karena menurut kita kematian adalah kehilangan dan keterpisahan abadi dengan anggota keluarga. Seringkali kita lupa bahwa kematian adalah jalan yang telah dilalui Yesus menuju kehidupan yang baru. Kematian juga adalah jalan kita bertemu dengan semua orang yang kita kasihi dalam persekutuan yang abadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam saat teduh ini mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk dibaharui Tuhan, sehingga jelas bagi kita bahwa kematian bukan lagi hal yang menakutkan bagi kita. Mari kita renungkan saat teduh. Mari kita teguhkan hati kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 170, baitnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kepala yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan yang meneguhkan. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan firman-Nya bagi kita sekalian yang menerima kasih setia Tuhan melalui kematian Yesus. Firman-Nya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18a. Mari kita puji Tuhan karena kasih setia yang telah Ia nyatakan melalui kematiannya. Dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama sampai yang ketiga. Yang kasih Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang pertama dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14,
kita terlebih dahulu mendengarkan satu pujian dari anak kita Permata Fani Salib Yesus. Salibmu mengubahkan hidupku, nyawamu kau berikan untukku, darahmu tercurah untuk dosaku, kau mati korbankan hidupmu. Salibmu mengubahkan hidupku, nyawamu kau berikan untukku, darahmu tercurah untuk dosaku, kau mati korbankan hidupmu. Hanya beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu, kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidupku. Hanya Kau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu, kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidupku, layakkanku tebus hidupku, layakkanku tebus hidupku. Terima kasih untuk Permata kita, anak kita Fani yang telah menyampaikan persembahan untuk Tuhan. Saatnya kita membacakan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari Roma pasal 16, pasal 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oleh karena anugerah-Mu lah kami ada di malam hari ini ya Tuhan. Mensyukuri setiap kebaikan-Mu yang sudah kami terima dalam hidup kami. Malam hari ini kami dibawa untuk masuk ke dalam perenungan betapa besar cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, yang menghidupkan pengharapan kami di dalam kemurahan-Mu. Di saat kami dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran akan hidup kami, kuasa kebangkitan Yesus menjadi pengharapan kami. Biarlah di malam hari ini kami semuanya disentuh oleh kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh kami tahu bahwa kuasa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami sekalian ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di malam hari ini diambil dari Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Dan demi nama-Mu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tebuslah aku ya Tuhan, Allah yang setia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat memaknai Sabtu Sunyi, atau juga biasa kita katakan Sabtu Pengharapan. Mari kita salam kiri kanan kita dan mengatakan Yesus sumber pengharapan. Iya. Jumat Agung, Minggu Paskah, di sela-selanya ada hari Sabtu. Sabtu Sunyi atau Sabtu Pengharapan yang biasa kita sebut, dimulai ketika Yesus mengatakan di atas salib, Yesus mengatakan sudah selesai. Sudah selesai penebusan yang dilakukan oleh Yesus melalui kayu salib. Sudah selesai pengorbanan yang dilakukan Yesus untuk menebus kita semuanya, manusia yang penuh dengan dosa. Dan pengorbanan Yesus itu hanya satu kali sampai selama-lamanya, sehingga sudah selesai apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus beristirahat di perut bumi. Kalau bisa dikatakan, banyak ahli mengatakan pada waktu itu dunia seolah tanpa pengharapan. Tetapi sesungguhnya tidak. Kuasa Allah mengalahkan kematian. Kuasa Allah tetap memegang kendali atas semua situasi yang terjadi pada waktu itu. Sehingga kalau murid-murid merasa ketakutan, kalau kita lihat nanti di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19a, coba kita lihat dulu di dalam Yohanes, Injil Yohanes 20 ayat 19a, dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. 19a. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para murid yang senantiasa sehari-harinya bersama dengan Yesus juga dilanda kegalauan, juga dilanda ketakutan ketika panutan mereka, guru mereka yang setiap hari bersama mereka, hari itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka saksikan mati. Buyarlah semua yang dikatakan Yesus selama ini, aku akan mati, tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit kembali. Seolah-olah itu semuanya mati. Ikut mati bersama dengan matinya Yesus. Saudara, murid-murid dilanda kegalauan yang luar biasa. Murid-murid dilanda ketakutan yang luar biasa. Padahal kematian Yesus ketika dia dikubur oleh Yusuf dari Arimatea, itu hanyalah transisi semata. Transisi atau peralihan dari kematian sampai kebangkitan. Kalau di dalam surat 1 Petrus 3 ayat 19 sebenarnya dikatakan bahwa dia sebenarnya
secara roh sudah bangkit. Tetapi secara daging tidak, belum, karena dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi di sini dikatakan bahwa sebenarnya kuasa Allah itu tetap mutlak menguasai, mengatasi segala tempat, baik di dunia kematian maupun di dunia hidup. Sehingga Allah yang masih memegang kendali. Sabtu Sunyi yang kita maknai di malam hari ini adalah transisi dari kematian sampai kebangkitan. Kuasanya masih tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti yang dirasakan oleh Daud di dalam bahan renungan kita. Seolah-olah hidupnya tidak ada lagi pengharapan. Di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai ke 6, saat itu Daud dikejar oleh Raja Saul. Daud tanpa pengharapan, dia seolah-olah saat itu sudahlah, aku pasrahlah di dalam Tuhan. Kalau tadi di dalam ayat yang ke-6, bukti begitu beratnya bebannya, dia mengatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tebuslah aku ya Tuhan, Allah yang setia. Lanelik pengharapan ijapape. Ya, tiba-tiba bahasa karo ya. Majelis aku kok nggak pernah khotbah bahasa karo ya. Sampai-sampai ada permata bilang gini, oh pendeta nggak tahu juga bahasa karo ya katanya. Ini anak salit loh. Kadang-kadang kesalitanku ini mau ku keluarkan gitu loh. Tapi ada juga, kayaknya nggak berguna juga aku mengatakan anak salit. Karena ada di sini tetangga kami, anak kutakepar. Yang ketika saya mengatakan saya anak salit dengan bangganya, Kak, kita satu kampung, aku anak salit, kamu kan anak kutakepar. Dengan santainya dia mengatakan, mana ada anak salit kayak kamu? Nggak usah aku katakan siapa orangnya ya, inisialnya M, Marcelina, berutarikan si langit. Kadang-kadang sudah menggebu-gebu kesalitan ini untuk mengatakan, Yesuslah pengharapan si tuhu-tuhuna. Karena ada kadang-kadang penegasannya lebih cocok bahasa karo. Yesus adalah sumber pengharapan itu sendiri. Apapun persoalan yang saat ini sedang kita hadapi. Apakah juga kita ada di tempat ini yang hampir hilang pengharapan? Adakah juga di antara kita yang kadang-kadang bertanya sama seperti lagu Gea, Tuhan, masihkah Engkau mendengar doa-doaku? Apakah kadang-kadang muncul juga pernyataan-pernyataan atau kadang-kadang kita marah juga kepada Tuhan, Tuhan, masihkah Engkau mengingat aku? Dulu ada seorang nenek tigan kami, usianya sudah 90-an tahun, 94 atau 95. Dia selalu kalau kami berkumpul, dia selalu mengatakan, doakan aku supaya cepat mati, doakan aku supaya cepat mati. Kayaknya Tuhan sudah lupa sama aku. Itu aja yang dia katakan. Sepertinya Tuhan sudah lupa sama aku, ayo doakan aku supaya cepat mati, doakan aku supaya cepat mati. Sebenarnya Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Satu persatu kita dikenal oleh Tuhan, bahkan sehelai rambut jatuh pun itu atas seizin Tuhan. Iman kita mengatakan demikian. Sehingga apapun saat ini persoalan hidup yang kita hadapi, seperti tema kita di malam hari ini, kepada Tuhan kuserahkan seluruh hidupku. Kepada Tuhan kuserahkan seluruh harapanku. Bukan hanya di saat kesusahanku, tapi saat aku gembira juga aku berserah kepada Tuhan. Karena aku tahu kegembiraan yang kunikmati saat ini bukan karena kekuatanku, tapi karena kebaikan Tuhan yang dicurahkan kepadaku. Saya, ini sedikit mellow ya saudara-saudara. Karena tanggal 4 bulan 4, naras genap nanti 2 tahun meninggalkan kami. Tanggal 4 bulan 4 dan saat itu jelang Paskah.
Sama seperti sekarang juga, tapi kita ini nanti sudah lewat Paskah. 7 minggu Passion, entah kenapa di tahun 2022, kalau bukan di tempat saya melayani, di luar selalu saya yang berkhotbah. Jadi 7 minggu Passion itu saya selalu berkhotbah gitu. Dan di situ selalu saya mengatakan penderitaan itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Penderitaan itu bukan berarti Allah meninggalkan kita. Itu selalu saya dengungkan di setiap khotbah-khotbah saya. Sampai kejadian di tanggal 4 bulan 4, malam itu saya bertanya kepada Tuhan, ini langsung bukti ataupun aksi dari saya, apa yang saya khotbahkan ya Tuhan. Apakah ini langsung harus praktek dari apa yang saya katakan? Bukankah selama ini juga sudah cukup banyak penderitaan yang saya alami? Saya mengatakan begitu, kayaknya ingin bernegosiasi. Saya mengatakan, Tuhan, di rumah sakit ini ya, saat dokter sudah mengatakan, sudah selesai tugas naras di dunia ini, saya sambil memeluk Klesia mengatakan, membisikkan, kayak protes gitu. Kan selama ini kami sama-sama melayani Tuhan. Kan lebih baik kami sama-sama saling mendukung dalam pelayanan. Kan selama ini kemana-mana kami selalu sama melayani. Kayak seolah-olah saat itu saya protes gitu. Sambil memeluk Klesia kayak, ini loh anakku masih kecil gitu. Kayak mau minta supaya ada mujizat saat itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ada waktu itu beberapa saat kemudian setelah keluarga datang dan segala macam jemaat juga berkumpul, teman-teman juga berkumpul. Ketika mereka semua berbicara untuk meneguhkan saya, dalam hati saya berkata, apakah nanti suatu saat saya masih bisa tertawa, terbahak-bahak, tertawa bahagia? Lalu karena situasi jemaat pada waktu itu memang bagaimana ya, meskipun masih dalam suasana duka, hari Rabunya naras dimakamkan, Kamis depannya saya sudah bawa ibadah Kamis Putih dan sebagainya, tidak berhenti pelayanan. Lalu di dalam ketika berdiri di mimbar itu, saya seolah-olah dikatakan, dikuatkan di dalam hati saya, Tuhan berkata, karena Sentabi saat mulai berdoa saja air mata saja sudah tidak berhenti mengalir gitu. Lalu saat itu Tuhan seolah mengatakan kepada saya apa yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan setelah itu, setelah beberapa lama kemudian saya merasa bahwa ada kekuatan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Awal-awal saya pernah bercerita sama pendeta, sama bibi mama Eri juga. Awal-awal beberapa bulan setelah naras pergi, kalau ada bertemu dengan siapa-siapa, kalau ada orang mengatakan, ih pendeta makin cantik ya. Itu kayak ini dalam hati saya tidak terima gitu. Mentang-mentang suamiku sudah meninggal, aku dibilang makin cantik gitu ya. Padahal kan masih mendingan dibilang begitu daripada, pendeta makin jelek ya. Tapi saat itu hati saya tidak terima. Dalam hati, nokoh kalau kerina kala Tapi saya kembali dikuatkan, jangan pernah mengasihani dirimu sendiri. Itu dosa. Jangan harapkan orang yang mengerti kamu. Kamu yang harus memanajemen hatimu, pikiranmu untuk menerima apapun yang diucapkan oleh orang lain kepadamu. Dan itu yang saya lakukan. Sehingga setelah beberapa saat kemudian, kami di jemaat yang lama, ada salah seorang pimpinan proyek untuk gedung sekolah minggu mengatakan kepada tukang-tukang, cepat-cepat ya, pendeta kami mau pergi ke Jogja. Soalnya di sana ada orang keraton yang sudah meminangnya. Saya sudah bisa menghadapi dengan santai, iya Pak, cepat-cepat ya Pak. Saya buru-buru ke Jogja ini Pak. Padahal tidak ada ya, saudara-saudara, saya tegaskan, tidak ada siapa-siapa. Jangan nanti tersebar lagi gosip. Tidak ada siapa-siapa.
Belum. Peace. Peace, karena ini live streaming ya. Saudara-saudara saya juga nanti menonton, nanti terjadi sesuatu. Jangan pernah mengasihani diri sendiri. Bangkit, bangkit. Terpatahkan semua. Yang waktu itu saya tanyakan, Tuhan, masihkah nanti aku tertawa bahagia? Tertawa. Bahkan banyak hal kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, apakah nanti aku masih mampu berdiri, membawa anakku? Dimampukan oleh Tuhan, tidak sendiri. Saya katakan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah hidup saya, karena ketika kami suatu hari bersama dengan pendeta-pendeta perempuan, termasuk pendeta kita juga waktu itu, hadir di dalam Zoom untuk mengadakan penghiburan kepada kami, salah seorang teman mengatakan, Dek, nanti suatu saat kamu tidak lagi meminjam kesaksian orang lain, karena kamu sudah punya kesaksian sendiri, berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang mengiring langkah-langkah kamu. Dan itu yang saya saksikan kepada kita malam hari ini. Betapapun saat ini kita sedang berada di dalam kesusahan, entah apapun itu, sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Oleh karena itu berharaplah kepadanya. Mungkin di dalam hati kita bertanya, sudah lama sekali aku selesai kuliah, tapi belum dapat pekerjaan yang sesuai dengan harapanku. Sudah lama sekali aku ini jomblo. Kok belum ada ya yang datang, yang cocok? Ada di sini yang masih jomblo? Permata-permata ini? Banyak. Karena masih kecil ya kan? Belum saatnya. Habel ini langsung angkat tangan. Sudah lama, sudah cukup umurku untuk menikah, tapi kok belum diberikan yang pas. Atau sudah lama kami berumah tangga, tapi kok belum diberikan anugerah atau berkat anak. Sudah kerja siang dan malam, tapi kok hidup begini-begini saja ya. Ingat, Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan mengingat nama kita. Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Akan banyak kebahagiaan lain yang kita terima. Ketika saya mengatakan, Tuhan, kalau ada mujizat waktu itu ketika Yesus membangkitkan orang yang mati, apakah saat ini saya tidak boleh merasakannya? Bukan itu yang diberikan oleh Tuhan, tapi mujizat-mujizat yang lain. Jadi terkadang yang kita harapkan itu A, tapi Tuhan berikan B dengan kemasan, dengan isi yang jauh lebih indah dari yang kita minta. Jadi jangan pernah takut, tetaplah serahkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Ingatlah, sampai saat ini, Yesus, Tuhan, Bapa kita, masih memegang kendali atas hidup kita. Jangan pernah beralih kepada Allah-Allah yang lain yang seolah-olah lebih cepat. Permata-permata, jangan pernah percaya jodoh kamu di pesawat nomor 3. Kirimkanlah reels ini ke pesawat nomor 3. Kayaknya Huli pernah melakukannya. Oh enggak ya? Jangan pernah percaya. Kita tetap berada di bawah kendalinya Tuhan. Allah mengasihi kita jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Allah mencintai kita. Oleh karena itu tetaplah berharap di dalam Dia. Ingatlah bahwa Dia masih pegang kendali atas hidup kita. Jangan takut, berserahlah kepadanya. Amin, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami tahu bahwa kami sangat dikasihi. Kami sangat dicintai. Oleh karena itu, biarlah kami menyerahkan seluruh pengharapan kami di dalam kemurahan-Mu. Banyak hal-hal yang masih mau kami capai dalam hidup kami. Kami akui seringkali juga kami dilanda kekhawatiran, dilanda kegalauan hidup. Bagaimana hari esok kami? Apa yang akan terjadi bagi kami? Tetapi malam hari ini kami diteguhkan bahwa Allah yang memegang kendali atas hidup kami, sehingga kami tidak takut menghadapi hari esok. Tuhan bersama dengan kami, menuntun kami, menapaki setiap langkah-langkah hidup yang masih Engkau izinkan terjadi bagi kami. Dan biarlah
Hidup kami seluruhnya kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita dengan ucapan syukur mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar saat kita memberikan persembahan dari Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan, Allah yang mengasihi engkau. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dan bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai
saja yang menyanyikan. Cinta Yesus selamanya. Oh, cinta Yesus selamanya. Meskipun berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan dipandu untuk memasuki doa syafaat kita di titik-titik perhentian yang sudah disiapkan, dan pendeta kita akan menjelaskan doa syafaat kita kali ini. Terpujilah nama Tuhan. Menjua-jua shalom buat kita semuanya. Shalom. Hidup kita dimulai dari lahir, tumbuh dewasa, dan pada waktunya kita akan kembali ke rumah Bapa. Pada hari ini, Sabtu Pengharapan, suasana doa syafaat, biasanya kita akan bersama-sama setelah persembahan. Namun hari ini ada yang spesial. Kita akan dihantarkan oleh panitia, dimulai dari perjalanan kita dari depan ini, bagian yang kiri kami dan yang kanan. Kita akan masuk ke ruang perhentian di mana kita merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan kita mau bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam ruangan-ruangan yang telah disediakan. Bagaikan perjalanan kehidupan, kita akan melihat diri kita melalui doa-doa kita. Biarlah kiranya lawatan Tuhan mendiami hati dan pikiran kita. Rasakan jamahannya sampai ke hati kita. Jika Tuhan menyapa kita dan mengatakan isi hati Tuhan kepada kita, ada yang harus kita tinggalkan, katakan pada Tuhan. Jika Tuhan menjamah kita dan menjawab suara doa-doa kita, bersyukurlah. Biarlah kiranya di dalam titik-titik perhentian ini kita bertemu dengan Tuhan melalui doa syafaat perjalanan titik perhentian hidup kita. Mari kita mulai, bersiaplah, dan boleh juga tidak ikut. Mungkin kita tidak bersedia juga boleh. Namun jika kita ingin dan melihat Tuhan berbicara kepada kita, kita boleh beriringan berjalan. Terpuji nama Tuhan. Biarlah kiranya di dalam titik perhentian ini nama Tuhan ditinggikan. Berhentilah sejenak mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Amin. Ku mengerti
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
siap dibantu demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu jadikanku alat dalam rumahmu inilah hidupku di tanganmu bentuklah seluruh kehendakmu pakailah sesuai rencanamu mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Ketika kita datang ke hadapan-Nya, biarlah namanya ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang agung, Allah yang baik, Allah yang telah melawat kami, yang telah memberkati kami, memberikan kami kehidupan di dalam nama Yesus, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami harapan, pengharapan yang tidak pernah berhenti. Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah melawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau telah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah memberikan kekuatan yang baru untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, lawatlah kami pribadi lepas pribadi. Lihatlah hati kami, lihatlah hidup kami Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Engkaulah Allah yang kami puja di dalam hidup kami. Tuhan, lawatlah kami. Kami imani Tuhan telah mendengarkan doa-doa kami. Kami imani Tuhan telah menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami untuk menjadi orang-orang yang setia, untuk menjadi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Apapun panggilan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami mau melakukannya. Engkau Allah yang mengasihi kami sampai ke dalam jiwa kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan harapan yang baru kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa-doa kami. Kami telah dipulihkan, dibangkitkan dari kelesuan, dimampukan dari segala kebodohan, dan diberikan cinta kasih di dalam kasih Yesus di hati kami, di mulut kami, di perkataan kami, di langkah kami, pekerjaan kami, pikiran kami. Sembuhlah kami dari kekhawatiran itu, karena Allah telah mendiami kami.
Allah telah mendengarkan doa-doa kami. Persembahan ucapan syukur kami telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati, menjadi berkat dalam pelayanan gereja Tuhan. Engkaulah sumber harapan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Saudara, nyatalah bagi kita bahwa kematian Yesus, Allah mau menunjukkan kuasa dan kasih-Nya untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya. Ya Tuhan, aku tidak takut, sebab Engkau telah mengalahkan kuasa kematian yang dahulu mengikat aku. Kematian tidak mampu memisahkan aku dari kasih setia-Mu. Yesus Kristus senantiasa beserta kita, bahkan sampai kematian sekalipun. Sehingga tidak ada lagi ruang dan waktu yang mampu memisahkan kita dengannya. Ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, hatiku menjadi damai dan tentram. Sungguh damai dan tentram hatiku ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, dan aku tidak khawatir lagi akan kematian. Untuk meneguhkan tekad kita dengan Tuhan, dan supaya kita tidak lagi gentar menghadapi kematian, mari kita memuji Tuhan, mari kita ekspresikan bahwa kita tahu bahwa kita tidak takut menghadapi apapun karena Allah bersama dengan kita. El Shaddai. Tuhan tetap ada di samping kita. Dia tetap beserta kita. Dia tetap pelihara kita masing-masing.
Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Allah yang besar. Kita nyanyikan sekali lagi. Tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia berkatiku. Kita nyanyikan El Shaddai, jemaat saja. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Seperti Tuhan Yesus sudah mengajari kita berdoa, doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jalanilah kehidupanmu sehari-hari, nyatakanlah imanmu bahwasanya Tuhan senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kebaktian Sabtu Sunyi, Sabtu Pengharapan telah kita lalui dengan baik, semua karena pertolongan dan tuntunan Tuhan. Mari kita ucapkan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak, dimulai. Saat teduh selesai, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat merenungkan Sabtu Sunyi, Sabtu Pengharapan dan menanti kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan lupa besok kita akan masuk ke Minggu Paskah pada hari Minggu jam 8 pagi dan jam 18 sore. Jadi besok kita 2 kali kebaktian, Minggu Paskah jam 8 pagi dan jam 18 sore. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di luar sudah disiapkan snack untuk kita, silakan diambil dan setelah itu kita boleh pulang ke rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bujur.
jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Lanjut lagi. Ayo pendeta, bersama-sama kita buat lingkaran pendeta. Ayo pendeta, bersama-sama pendeta. Kita nyanyikan kembali lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Buat gaya terbaik. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Siap-siap ya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
Paskah. Luar biasa. Kita akan bersenang-senang lagi di Minggu Paskah. Jadi disediakan tenaganya ya. Orang tua kami dan teman-teman semua. Bujur. Pelayan, ayo kita foto. Diberitahukan kepada saudara Adrian untuk memasuki ke dalam gereja karena untuk berfoto bersama.
Ayo Adrian. Untuk kameramen, Enrico, James, Jerry. Ayo, kita mau foto dulu. Ayo, Jantri. Ayo, sini. Iya, yang fotoin, tak tolong siapa gitu. Mika Barus. Diberitahukan kepada saudari Mika Barus untuk masuk ke dalam gereja terlebih dahulu. Saudari Mika Barus. Mika Barus. 1 kali. Mika Barus 2 kali. Mika Barus 3.